Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari program studi desain grafis Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Jumlah kasus positif COVID-19 yang melonjak setiap harinya memberikan dampak yang serius terhadap pelayanan medis. Pasien yang selalu bertambah setiap harinya membuat tenaga medis merasa kewalahan dalam menangani pasien. Bukan soal itu saja, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mencari ruang rawat inap dikarenakan rumah sakit sudah dipenuhi oleh pasien COVID-19. Selain itu, minimnya informasi mengenai ketersediaan ruang rawat inap kepada publik juga menjadi salah satu keluhan masyarakat di masa pandemi sekarang ini. Dilansir dari kompas.com, kematian akibat sulitnya mendapatkan ruang rawat inap itu adalah hal yang nyata. Di keadaan yang mendesak, pasien harus mendatangi tiap-tiap rumah sakit untuk menanyakan informasi ketersediaan ruang rawat inap. Hal ini tentu sangat merepotkan, mengingat pasien juga harus mendapatkan pelayanan medis dan juga ruang rawat inap secara cepat. Karena itu, kami melakukan penelitian mengenai masalah terkait kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis di masa pandemi saat ini. Dari seluruh rangkaian penelitian yang telah kami lakukan dengan metode User-Centered Design atau Human-Centered Design, melalui penyebaran kuesioner dan juga wawancara kepada masyarakat langsung, kami mendapatkan informasi dan data yang valid mengenai masalah masyarakat tentang ketersediaan ruang rawat inap dan juga kemudahan konsultasi secara online. Dengan hal itu, kami merancang sebuah aplikasi berbasis mobile bernama Rawat Inap yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan medis di masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini. Fitur pencarian rumah sakit di aplikasi kami dapat membantu masyarakat untuk mencari informasi mengenai ketersediaan ruang rawat inap di suatu rumah sakit tanpa harus mendatangi tiap-tiap rumah sakit untuk sekedar mendapatkan informasi tersebut, sehingga masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui daftar kamar dan daftar fasilitas yang ada di suatu rumah sakit. Dan setelah telah menemukan rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan, pengguna bisa langsung melakukan konfirmasi ke rumah sakit melalui nomor telepon yang tertera di aplikasi kami. Fitur lain dari aplikasi kami adalah fitur konsultasi online. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan, ternyata banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai sulitnya melakukan konsultasi tatap muka di masa pandemi seperti sekarang ini. Masyarakat khawatir akan tertular virus jika harus datang ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi bersama dokter. Namun dengan adanya fitur ini, masyarakat tidak perlu datang ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi bersama dokter. Masyarakat bisa melakukan konsultasi bersama dokter-dokter profesional dengan 21 spesialisasi yang telah kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, fitur konsultasi online juga sangat menguntungkan bagi orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Mereka bisa melakukan konsultasi dimanapun dan kapanpun tanpa harus mengatur jadwal dengan dokter. Dalam proses pengembangan, kami menggunakan metode User-Centered Design atau Human-Centered Design. Banyak serangkaian proses yang telah dilalui, mulai dari empathize, define, ideating, prototyping, dan yang terakhir adalah test product. Pada proses empathize, kami memahami dan menentukan masalah yang memang krusial dan sedang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Itu sulitnya untuk menemukan ruang rawat inap di masa pandemi seperti sekarang ini. Dilanjut pada define. Di sini kami banyak memahami informasi mengenai ketersediaan ruang rawat inap. Setelah itu kami melakukan riset dan wawancara kepada masyarakat sehingga akhirnya kami dapat merumuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Lanjut ke tahap editing. Editing membantu kami untuk merumuskan penyelesaian masalah-masalah yang telah kami kumpulkan. Setelah itu kami berusaha untuk memvisualisasikan hal tersebut dalam bentuk sketsa kasar di kertas. Selanjutnya adalah proses prototype. Pada proses ini, kami mengembangkan sketsa kasar yang telah kami buat sebelumnya menjadi sebuah desain dalam bentuk low fidelity hingga ke high fidelity. Lalu setelah itu kami berusaha untuk menginteraksikan sebagaimana aplikasi berjalan untuk dapat melihat kegunaan aplikasinya. Pada tahap terakhir, kami melakukan sebuah tes produk untuk mengetahui apakah produk kami sudah bisa memenuhi kebutuhan user dan apakah produk kami bisa memudahkan user untuk mencapai tujuannya. Selain itu, pada tahap ini kami juga bisa memahami kendala yang dialami oleh user serta mendapatkan feedback dari user yang akan kami jadikan acuan untuk menjadikan produk kami lebih baik lagi. Dalam pengujian produk, kami menggunakan metode User Usability Testing, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah pengguna bisa dengan mudah menggunakan aplikasi kami. Dalam proses ini, kami memanfaatkan prototipe yang kami buat untuk menguji kegunaan aplikasi kami dengan cara memasang waktu dari saat user melakukan login
sampai user menemukan apa yang mereka cari. Lalu dari hasil tersebut, kami dapat mengevaluasi aplikasi kami. Apakah aplikasi kami mudah dipakai atau masih banyak yang perlu diperbaiki. Kami juga menanyakan pendapat atau feedback kepada pengguna dengan tujuan untuk bisa memahami lebih detail tentang impresi pertama mereka pada saat menggunakan aplikasi. Hal itu amat membantu kami dalam mengembangkan produk yang lebih baik. Diharapkan, pengembangan produk ini dapat membantu masyarakat dalam menemukan rumah sakit yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik COVID maupun non-COVID. Sehingga dapat membantu mereka mencari dan mendapatkan ruang inap dengan mudah dan cepat, hingga membantu mereka melakukan konsultasi secara online. Pertama kali membuka aplikasi, pengguna akan diarahkan ke suatu halaman, yaitu halaman onboarding yang berisi pengenalan singkat aplikasi yang dimuat dalam 3 halaman. Setelah user sudah melewati 3 halaman onboarding, mereka akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Di halaman ini, pengguna yang sudah memiliki akun bisa langsung menginput email terdaftar beserta dengan passwordnya. Namun, apabila user yang belum memiliki akun, mereka diperkenankan untuk mengisi data-data yang tertera pada halaman sampai dengan menentukan lokasi pengguna. Setelah berhasil masuk dengan akun yang sudah terdaftar, pengguna akan diarahkan ke halaman utama pencarian rumah sakit. Pada halaman ini, user akan melihat beberapa fitur seperti search bar, rekomendasi rumah sakit, serta banner menuju halaman konsultasi. Pada kondisi 1, apabila user mencari daftar rumah sakit melalui fitur search bar, maka user akan diarahkan ke halaman daftar rumah sakit yang berisi card atau thumbnail dari berbagai macam rumah sakit yang relevan dengan pencariannya. Selain itu, di halaman ini user juga bisa menggunakan filter yang telah tersedia di bagian atas aplikasi yang memang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan yang paling banyak dicari. Selain itu, juga terdapat fitur yang memungkinkan user untuk memilih lebih dari satu filter. Contoh, user ingin rumah sakit terdekat dengan rating tertinggi, atau contoh kasus lain, user ingin mencari rumah sakit COVID-19 yang terdekat dari rumahnya. Selanjutnya adalah halaman detail rumah sakit. Halaman ini akan menampilkan informasi detail tentang rumah sakit, seperti informasi kamar, deskripsi, hingga fasilitas yang tersedia di suatu rumah sakit. Detail rumah sakit ini juga merupakan halaman terakhir yang akan disinggahi user sebelum akhirnya mereka diarahkan ke halaman telepon pribadi, dengan cara menekan button konfirmasi pada halaman ini. Selanjutnya adalah fitur lain dari aplikasi Rawat Inap yang merupakan bagian dari 4 navigasi utama di aplikasi ini. User bisa melakukan pencarian dengan menekan button lihat semua. Setelah itu, user akan diarahkan ke sebuah halaman yang berisi 21 icon kategori berdasarkan spesialisasi yang dapat memudahkan user dalam mencari spesialisasi yang mereka inginkan. Setelah menekan satu icon kategori, user akan diarahkan ke halaman detail dokter, sampai pada akhirnya ketika user menekan button chat sekarang, user akan diarahkan ke halaman pembayaran berisi rekap harga konsultasi. Ketika user memutuskan untuk melanjutkan transaksi dengan menekan button konfirmasi, user akan diarahkan ke halaman menghubungkan dengan dokter, sampai akhirnya diarahkan ke halaman room chat. Di halaman ini, user bisa langsung melakukan konsultasi bersama dokter pilihannya dengan batas waktu 30 menit. Ketika aktivitas berakhir, user akan otomatis keluar dari room chat dan akan diarahkan ke suatu halaman rekap hasil konsultasi di mana user bisa melihat catatan dan resep obat dari dokter.